Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joporning dalam firman satu ayat. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau baik. Berkatilah setiap pendengar yang mendengarkan firman ini. Berkatilah mereka semua sesuai dengan kebutuhan kehendaknya dalam hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan satu ayat saya ambilkan dari Yeremia pasal 14 ayat 20. Ya Tuhan, kami menyadari kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa terhadap-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Syukur kepada Tuhan bahwasanya kehidupan saudara dan saya selalu mendapatkan kemurahan dari Sang Semesta, sehingga kita selalu dalam kondisi Tuhan berkati dan kondisi yang berkenan di hadapannya. Dan pada kesempatan ini kita berkesempatan juga mendengarkan firman Tuhan dari bagian perikop panjang ayat 1 sampai 22. Tetapi saya membaca satu ayat saja, ayat 20. Perikop ini berjudul Hukuman Kemarau yang Dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya perikop ini semacam doa Nabi Yeremia untuk bangsa Israel yang akan mendapatkan hukuman atau dalam perjalanan sedang mendapatkan hukuman dari Allah, karena kalau kita lihat tadi kefasikan orang-orang Israel, terkhusus orang-orang Yehuda dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bencana kekeringan yang luas terjadi, dan itu pernah terjadi sekitar 587 sebelum Masehi, dan kota-kota, tanah pertanian, pegunungan, manusia, hewan banyak merasakan dampak dari kemarau yang panjang ini. Andai kata Israel atau suku Yehuda mau bertobat, mau mengakui dosa-dosa, mau introspeksi diri dari menyembah berhala, penyembah berhala, ilah-ilah lain, dan kembali kepada Allah Yahweh, tentu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara, Nabi Yeremia berdoa. Nabi Yeremia berdoa sebagai kebenaran firman. Nabi Yeremia, nabi sejati, tetap mendoakan, tetap berdoa untuk bangsanya. Oleh karena itu juga mengingatkan untuk bangsanya. Ya Tuhan, kami menyadari kefasikan kami. Kami menyadari keberdosaan kami menyadari dosa-dosa kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa terhadap-Mu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa
kita menjelang masuk minggu-minggu Advent. Kita juga diajak, kita juga dituntun untuk penghayatan, menyadari dosa, menyadari kefasikan, menyadari keangkuhan diri kita, sehingga dari kesadaran itulah kita siap pada akhirnya nanti menghayati, menerima Yesus Kristus Juru Selamat yang lahir 2000 tahun yang lalu dalam suasana Natal penuh dengan sukacita yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini Yeremia sebagai nabi, Yeremia sebagai hambanya sudah mendoakan, sudah menolong bangsanya supaya bangsanya tersebut sadar akan kefasikan, akan keberdosaannya. Oleh karena itu, kadang-kadang kita sebagai mungkin saudara dan saya sebagai pengkhotbah, janganlah suka berkhotbah yang seolah-olah damai sejahtera terus, padahal kondisi sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Pertobatan perlu, penyadaran akan keberdosaan perlu. Bukan berarti suasana damai dan lain sebagainya, betul. Tetapi hati kita kadang-kadang fakta yang terjadi, kegundahan, gelisah, khawatir, menyelimuti. Dan dalam kondisi seperti itu memang dibutuhkan kedekatan dengan Sang Pencipta. Ketika kita kadang-kadang dalam kondisi tidak baik-baik saja, mungkin habis ter-PHK, mungkin kesulitan ekonomi, ada masalah, ada KDRT, ada persoalan yang berat, itu tidak lain harus dilalui dengan pertobatan. Oleh karena itu, seorang pengkhotbah yang memang betul-betul memahami, menyadari pertobatan itu perlu. Bukan hanya berkat tok yang perlu, tetapi pertobatan juga perlu. Pertobatan itu sebagai sarana untuk kita terpulihkan kembali relasi kita dengan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, kadang-kadang seorang pengkhotbah hanya kepingin menyenangkan saja hati jemaat. Jemaat pulang dari gereja, diperhadapkan kembali, disibukkan kembali dengan persoalan kekeringan, persoalan paceklik, persoalan kebutuhan hari esok, persoalan relasi yang tidak harmonis antara suami istri, persoalan berkat, rezeki, dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu juga diperlukan untuk menyadarkan kita bertobat dari mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam diri kita. Perlu diperbaiki dalam diri kita melalui pertobatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara yang dikasih, yang mendengarkan firman ini, pada masa ini juga sebenarnya orang Kristen wajib juga tampil sebagai nabi di zaman ini, mengingatkan, memberikan peringatan, juga berdoa, juga memberikan sesuatu pencerahan dan lain sebagainya bagi orang-orang yang membutuhkan.
Kita harus berani mengumandangkan kebenaran, keadilan, memberi peringatan yang keras terhadap orang-orang yang memang salah, berdosa, ya harus diingatkan. Diingatkan akan pertobatan. Oleh karena itu, dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa yang memang sering dilakukan, yang masih saja dilakukan oleh orang-orang percaya, harus ditinggalkan. Dosa-dosa harus ditinggalkan segera. Ingatkan itu kepada jemaat, kepada banyak orang, akan dosa-dosa yang masih tetap sering dilakukan. Oleh karena itu, pertobatan perlu. Oleh karena itu, dalam ayat 20 jelas, ya Tuhan, kami menyadari kefasikan kami, kesalahan kami. Kefasikan, kesalahan, bahkan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa terhadap-Mu. Mari kita menyadari, sungguh Tuhan, kami telah berdosa kepada-Mu. Sungguh Tuhan, ya Tuhan, kami menyadari kefasikan kami, keberdosaan kami. Sulit kami melepaskan ketergantungan dalam hidup ini tentang dosa yang sering kami alami, kami lakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika penyadaran itu sudah kita lakukan dan kita menyadari, menunggu saja respon Tuhan, perubahan. Begitu juga di masa-masa Advent, menanti kedatangan Yesus sebagai juru selamat di dalam peristiwa Natal. Ketika masih penantian itu, kita menyadari keberdosaan kita, membersihkan diri kita, supaya ketika kita menyambut Natal, supaya ketika bersukacita di dalam suasana Natal, hati kita sudah bersih. Oleh karena itu, cananya khotbah tentang persembahan, marah-marah persembahan supaya ditingkatkan, marah-marah persembahan menurun, dan lain sebagainya. Tapi tanpa mengingatkan dari kefasikan, dari dosa yang masih membelenggu dan sulit terlepaskan. Oleh karena pemulihan perlu. Pemulihan di dalam suasana Advent inilah. Sebelum pemulihan terjadi, pertobatan itu harus dilakukan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari seperti Yeremia mengingatkan kita semua. Ya Tuhan, kami menyadari kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa terhadap-Mu. Mari hati kita juga berkata seperti itu, pengakuan dosa pribadi, pertobatan pribadi, sehingga kita semua tetap dalam hubungan relasi yang baik bersama-sama dengan kita semua, dengan Tuhan, dalam suasana menjelang memasuki bulan Desember, bulan Minggu Advent, bulan penuh berkat. Tuhan memberkati. Amin.